Meski rakyat menganggur di Indonesia masih tergolong tinggi, pemerintah dinilai tetap konsisten memasukkan tenaga kerja asing. Badan Pusat Statistik melaporkan jumlah pengangguran di Indonesia ada sebanyak 8,40 juta orang per Februari 2022. Lantas seperti apa kebijakan pemerintah tentang fenomena tenaga kerja asing ini? Penasaran seperti apa? Yuk deh kita simak videonya. Kalian tahu nggak sih kalau pada dasarnya penggunaan tenaga kerja asing diperlukan dalam rangka peningkatan investasi, ekspor, perpindahan teknologi, dan keahlian kepada tenaga kerja dalam negeri, serta perluasan kesempatan kerja. Oleh karena itu, sesuai dengan Undang-Undang Cipta Kerja Nomor 11/2020, Klaster Ketenagakerjaan pada pasal 45 ayat 1 ditegaskan bahwa dalam mempekerjakan tenaga kerja asing, perusahaan wajib melaksanakan diklat untuk mengajarkan keahlian tenaga kerja asing ke tenaga kerja lokal. Hal ini agar bisa meningkatkan kualitas sumber daya manusia dalam negeri. Secara rinci, kebijakan yang ditetapkan pemerintah kepada pemberi kerja yang mempekerjakan tenaga kerja asing adalah sebagai berikut. Sungguh aneh tapi nyata. Tenaga kerja asing dari Cina menjadi yang paling banyak bekerja di Indonesia, meski nilai investasinya masih kalah dari Singapura. Sejak tahun 2019, Singapura menjadi nomor 1, di mana mencatatkan total investasi sebesar 97,3 triliun rupiah. Pada tahun 2020 naik menjadi 146,3 triliun rupiah dan tahun 2021 sebesar 140,6 triliun rupiah. Dari data Kementerian Ketenagakerjaan mencatat jumlah tenaga kerja asing di Indonesia memang mengalami penurunan sepanjang 2 tahun terakhir, di mana pada 2021 hanya sekitar 88.000 orang dan 2020 hanya sekitar 93.761 orang. Sementara pada 2019 sebelum pandemi, jumlah tenaga kerja asing mencapai 109.546 orang. Dari negara asal data itu menunjukkan tenaga kerja asing di Indonesia masih didominasi dari Cina, yaitu sebanyak 37.711 atau setara 42% dari total. Disusul oleh Jepang sekitar 9.870 dan Korea Selatan 9.302 pekerja. Masih segar diingatan kita tentang masuknya tenaga kerja ilegal asal Cina 5 tahun lalu. Hal ini membuat masyarakat mempertanyakan hal tersebut. Disusul kebijakan pemerintah untuk memasukkan tenaga kerja Cina di masa PPKM tahun 2021. Hal ini lantas menyebabkan adanya aksi demo mahasiswa yang menolak tenaga kerja asing di beberapa lokasi di Indonesia. Meski di tengah pandemi, sejumlah proyek yang digarap Cina dan Indonesia seperti kereta cepat Jakarta-Bandung, sementara kerjasama di bidang e-commerce, ekonomi digital, mobil listrik, dan energi baru berjalan dengan lancar. Presiden Cina Xi Jinping dan Presiden Indonesia Joko Widodo melakukan obrolan yang cukup mendalam melalui telepon. Kedua pemimpin negara sepakat untuk memperkuat kerjasama pada saat pandemi selesai. Secara khusus, Xi Jinping menyarankan agar kedua negara mengintegrasikan kerjasama Belt and Road dengan pola pembangunan baru Cina. Pada tahun 2019, Menteri Koordinator Bidang Maritim Luhut Binsar Panjaitan bergurau bahwa ia siap ditembak demi mendukung investasi Cina masuk ke Indonesia. Pasalnya, ia menganggap Cina sebagai investor potensial yang berbeda dengan Jepang yang selama ini dinilai enggan melakukan transfer teknologi dengan Indonesia. Pernyataan itu diakuinya sebagai salah satu kekesalannya menjawab tuduhan orang yang selama ini menyebutnya sebagai agen Cina. 2021, Menteri Luhut Binsar Panjaitan meminta untuk tidak memandang sebelah mata pada Cina. Pasalnya, menurutnya saat ini Cina sudah masuk dalam kategori negara kelas atas yang memiliki berbagai keunggulan di dunia. Adapun keunggulan Cina tersebut salah satunya menurut Luhut pada sektor kesehatan. Sebab Cina merupakan penghasil obat-obatan terbesar di dunia yang kerap dikonsumsi oleh masyarakat Indonesia.
Hingga sekarang, Luhut Binsar Panjaitan masih kerap dituding selalu mementingkan investasi dari Cina. Atas tudingan itu, Menko Luhut membuktikan dampak pada pertumbuhan ekonomi atas adanya investor asal negeri tirai bambu itu. Selain itu, Luhut juga membeberkan hasil capaian lainnya yang telah berhasil dikerjakan pemerintah di tengah upaya pemulihan ekonomi akibat pandemi COVID-19. Luhut bahkan mengklaim bahwa penanganan COVID-19 yang dilakukan Indonesia dikagumi oleh negara tetangga. Salah satunya yakni Singapura. Pasalnya, realisasi investasi RI justru bertambah 2 digit di tengah pandemi. Ia mengingatkan agar para pengkritik dapat melihat capaian yang telah dilakukan pemerintah selama dalam penanganan COVID-19. Di sisi lain, terkait dengan angka inflasi, Luhut mengklaim angka inflasi Indonesia yang paling kecil di dunia saat ini, berbeda dari beberapa waktu lalu yang angkanya cukup besar. Namun saat ini, jika dibandingkan dengan negara maju seperti Amerika, kondisinya justru berbalik. Inflasi Republik Indonesia yang dulunya sempat menyentuh 2 digit, saat ini justru sedang dialami oleh Amerika Serikat. Wah, sebagai tenaga kerja lokal, gimana menurut kamu?